warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Ustaz selaku tokoh agama, tokoh masyarakat Kalbar. Yang saya hormati pengurus Masjid Zakirin, para bapak imam, para sesepuh, para orang tua saya dan jemaah, bapak ibu yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan sehingga kita nanti bisa mencapai pada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tersebut sebagai persiapan untuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya sehingga pada subuh yang barokah ini kita semua dapat hadir di Masjid Zakirin yang kita cintai ini sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan aktivitas kita di subuh hari ini, khususnya ibadah sholat subuh kita, diridhoi, diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang mendapatkan syafaat beliau yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama pertemuan ya Pak Ustaz, saya tidak bisa hadir. Pertama ada kegiatan kemarin itu di Masjid Istiqlal, jadi sebagai informasi dan juga nanti mungkin bisa kolaborasi dengan Bapak yang pesan selaku ketua DMI ya Pak ya. Kemarin itu kita dilantik dan juga sekali Rapimnas untuk organisasi namanya Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Pak. Nah, singkatnya IPIM, yang mana ketua pusatnya itu, ketumnya itu adalah Bapak Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, jadi kemarin itu Pak kita dikumpulkan se-Indonesia. Nah, jadi untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat diamanahkan kepada saya selaku ketua umumnya, dan sekumnya, sekretaris umumnya adalah Bapak Solihin. Bapak Sahabat juga ada jadwal di sini, kita Bapak Solihin NZ. Ya, sekarang bertugas di Mandua. Dan juga sebenarnya pembina kita adalah termasuk Bapak Emerson. Cuma saya tahu Pak Om, Bapak saya belum tiba. Mohon maaf Pak Emerson, baru sebelum terlibat belum sempat kita ada rapat untuk kita di sini. Termasuk juga Bapak Usman Ali seperti itu. Artinya orang-orang yang memang terlibat di masjid ya kita insya Allah berkolaborasi seperti itu. Nah, jadi banyak pesan-pesan muda kemarin ya, di antaranya adalah dalam hal menghadapi ya sekarang tahun politik ya Pak ya, menghadapi pemilu itu bagaimana ya para imam itu juga bisa memberikan suasana yang menyejukkan begitu ya, tidak menjadi apa ya ya namanya pilihan itu sudah ada ya Pak ya, tapi bagaimana membuat ya kita masyarakat jamaah itu damai, menyejukkan, memberikan pencerahan, pemahaman seperti itu salah satunya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua itu kemarin Pak ya, pas mau sini Pak dan sudah bangun mau video itu
Selama di sini saya tidak pakai kursi ya Pak. Alhamdulillah ya. Karena memang saya kalau duduk di situ lama agak susah gitu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir di sini dan pada kembali. Sekarang ini kita di bulan Rajab. Kalau saya tidak salah, hari ini tanggal 17 ya Pak. 17 Rajab. Nah, 17 Rajab, yang mana Rajab ini bulan keberapa Bapak Ibu dalam kalender Islam? Kita hitung Pak Bu ya. Nah, sekalian mengulang. Pertama Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, setelah Rajab nanti apa? Sesuai dengan doa kita ya. Sesuai doa kita kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan. Barik Ramadan. Nah, jadi kita bulan 7 sekarang di penanggalan Hijriah, tahun Hijriah seperti itu. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ingat dan selalu kita ingat bahwasanya bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang haram. Ya, jadi ada 4 bulan haram. Maksudnya apa? Nah, nanti banyak pendapat para ulama, tapi intinya adalah bulan haram ini adalah bulan yang harus dimuliakan, bulan yang agung, ya, bulan yang suci seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang mana itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sifatnya haram. Dari ad-dinul qayyim, yang diberikan itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan banyak melakukan dosa di dalam bulan-bulan yang haram tersebut. Nah, lalu kalau ditanya bulan-bulan apa saja yang dimaksud dari ayat tadi, ya, bulan-bulan haramnya bulan-bulan apa saja, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis melalui lisan dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakar. Rasulullah katakan, "Az-zamanu qad istadarat ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Satu tahun itu dia akan berputar sebagaimana mestinya. Dan itu terjadi semenjak mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu kata Rasulullah ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan yang haram. Apa saja? Thalathatun mutawaliyatun. Dari 4 itu ada 3 bulan yang posisinya itu berurutan. Nah, tadi kan setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, nah ada Syawal. Nah, Syawal. Nah, yang mulai bulan haram itu dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 11, 12. Habis 12 berapa Bu? 1. Tidak ke 13, tapi ke 1 lagi. Jadi 11, 12, 1. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan yang berurutan maksudnya. 11, 12, 1. Begitu. Lalu satu lagi apa? Rajab. Muqarralladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara bulan apa? Rajab apa bulan itu? Di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan istilah haram. Karena kalau kita ini keseharian kita kalau ada istilah haram itu kan sesuatu yang harus dijauhi, haram, terlarang ya. Nah, memang ada juga yang dijauhi di sini, tetapi bukan yang seperti biasa gitu.
Nah, tapi di sini makna haram secara umum disebutkan dalam kitab Al-Qaidul Ma'arif itu adalah wa ma'al hurum, dan makna daripada bulan-bulan haram tersebut adalah innal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban, bahwa kemaksiatan, keburukan, kejelekan yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, asyaddu 'iqaban, itu lebih berat siksaannya, hukumannya. Dengan kata lain, lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian, analoginya. Lebih besar mana baru? Ya, misalnya apa ya? Berbohong lah ya. Berbohong di dalam masjid dengan di luar masjid. Nah, itu dosanya tentu saja lebih besar di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid ini lebih mulia. Jadi kemuliaan itu jangan sampai dikotori dengan kejelekan. Ketika ini dilakukan, maka semakin besar fatal kesalahannya, seperti itu. Lalu dilanjutkan oleh ulama tadi mengatakan makna haram tadi adalah setelah bahwasanya maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar dosa dan hukumannya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaban, sedangkan ketaatan, kebaikan yang dilakukan di dalam bulan-bulan yang haram tersebut, nah sebaliknya ini lebih besar pahalanya dibandingkan kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, kecuali bulan Ramadan. Bukan berarti dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya, misalnya 4 bulan ini lebih utama dari Ramadan, ya, karena kita pahami Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan seperti itu. Nah, ini artinya ya selain bulan Ramadan. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita selaku seorang muslim, ya, dengan bermakna haram tadi, ya, kita dituntut, ya, bagaimana di bulan-bulan haram ini termasuk bulan Rajab agar kita bisa memuliakannya, mengagungkannya. Dan di antara cara kita memuliakan bulan Rajab, yang bulan haram ini, adalah dengan cara, ya, melakukan banyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Itu cara kita memuliakan. Termasuk misalnya sebagai contoh, kalau ini terkait dengan waktu, saya contohkan biar mudah tempat. Ketika kita sudah masuk di masjid di sini, maka hendaknya kita dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ingat kepada Allah. Jadi kalau sudah di masjid bukan lagi memperbanyak mengingat urusan dunia, sehingga yang dibicarakan bukan tentang dunia. Kalau sudah di masjid tempat ibadah bicara tentang dunia terus, bagaimana lagi di luar? Di rumah Allah saja kita kadang-kadang mohon maaf, alhamdulillah kita lupa lalai. Apalagi di luar, kita lihat bagaimana kondisi di luar. Wah, itu akan sangat rentan sekali kita lupa dengan akhirat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dari Allah SWT, lalu juga kita muliakan bulan Rajab ini dengan cara apa? Nah, tadi di ayat ini juga jelas, pada tadlimu fihi anfusakum, jangan kalian mendzalimi diri kalian dengan melakukan apa? Banyak dosa di bulan ini. Maka kita usahakan sebisa mungkin untuk menjauhi segala bentuk kejelekan, bentuk keburukan, bentuk kemaksiatan Bapak Ibu sekalian. Ini cara kita menghormati bulan yang mulia ini. Seperti itu. Dan memang lebih berat Bapak Ibu sekalian. Kalau di bulan Ramadan memang melakukan kebaikan, menjaga diri itu lebih ringan. Kan kita berpuasa kan begitu, suasananya pun beda, suasana Islamnya terasa sekali. Nah, di bulan-bulan Rajab ini bahkan pada mohon maaf, karena tidak semua umat Islam tahu gitu. Rajab ini bulan yang mulia gitu. Nah, jadi juga tuntutannya berat, godaannya pun juga berat. Nah, saya ingin coba kaitkan, ya, tentang keutamaan bulan Rajab yang sekarang ini kita sedang berada di dalamnya dengan situasi dan kondisi di negeri kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kita ketahui ya, kita sekarang tadi sudah sempat singgung, kita sekarang sedang berada di tahun politik. Sebentar lagi kita akan mengikuti yang namanya pesta demokrasi seperti itu. Nah, maka ini bulan Rajab, ya, kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Maka mari yuk, ya,
Perpolitikan, pesta demokrasi ini kita jadikan sebagai langkah, sebagai wasilah bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi negeri ini, kebaikan bagi umat. Nah, kita mulai minimal dengan cara mengikutinya pesta demokrasi ini. Tapi itu dimulai harus dengan apa? Dengan niat yang baik, niat lillahi ta'ala, niat untuk memperbaiki negeri ini, ya, untuk memperbaiki umat. Itu insya Allah akan ada nilainya begitu. Jadi tidak hanya sekedar urusan politik, tetapi ada nilai kebaikan, nilai ibadah di dalamnya. Nah, jangan sampai, ini kalau kita lihat sekarang kalau ibu sekalian ya, kita apa aja kita lihat memang, apalagi dengan sosial itu ya Allah, saling ada sedikit dari masyarakat yang saling ejek, saling hina, dan itu kadang-kadang dan banyak Pak Bu. Sekarang ini yang berbicara politik tidak hanya orang-orang dewasa Pak Bu, anak-anak juga itu sudah melakukan anak. Jadi saya dengar cerita dari anak saya waktu SD masih Pak. Jadi antara mereka pun sudah ada pilihan, tetapi itu tadi karena saking semangat mereka itu tadi saling ejek-ejekan. Saya mendengarkan langsung dari anak saya, sehingga pada akrab begitu. Ini anak-anak, padahal mereka bukan pemimpin. Tapi karena masih keluarga mereka mungkin kan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang-orang dewasa. Nah, maka harapannya begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai event yang 5 tahunan ini merusak persahabatan dan persaudaraan kita untuk selama-lamanya. Ini paling bahaya. Eventnya 5 tahunan, tetapi merusak ya persahabatan persaudaraan kita untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Ya. Nah, ini ya kalau masalah pilihan itu sebenarnya kita Bapak sekalian ya sah-sah saja kita mengajak orang lain untuk memilih seperti apa yang kita pilih, sebutkan gagasannya, sebutkan alasannya, kan begitu. Tetapi setelah itu nggak bisa kita memaksa. Dalam hal dakwah saja, dakwah Islam kepada orang non-Muslim itu nggak bisa dipaksa. Sampaikan bagaimana kemuliaan Islam, kebenaran Islam. Setelah itu dia mau memilih Islam atau tidak, kita tidak bisa paksa. Apalagi urusan politik, tidak bisa. Apalagi sampai menjatuhkan orang lain. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena memang begini Bapak sekalian, dahulu saja di zaman Rasulullah itu perang dalam rangka membela agama Islam, perang ya, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu harus dihentikan ketika memasuki bulan haram, termasuk bulan Rajab. Nah, maka apalagi kalau hanya sekedar ejekan, debat-debat yang tidak ada ujungnya seperti itu. Ya, nah ini kan bukan kebaikan. Ini bulan Rajab. Seperti itu. Dan ini hanya karena berbeda pilihan politik. Maka ya, saya mengajak mari kita menyikapi perbedaan ini dengan bijak. Perbedaan itu keniscayaan, ya, pasti terjadi itu. Ya, nah, ada kalau kita ingin mencerahkan, mengajak ya silahkan saja, tapi tidak bisa dengan cara memaksa ataupun menjadi orang lain. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu sekalian bahwa ya berpartisipasi dalam politik tentu saja itu penting, karena ini urusan untuk negara kita, sesuatu yang besar, kita harus mau tahu. Ya, mohon maaf, urusan kamar mandi saja, ya itu ada aturannya dalam Islam, apalagi urusan untuk negara itu harus diperhatikan dengan baik. Makanya kalau bisa kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Tetapi yang harus kita ingat, kita ini seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi orang lain itu adalah saudara seiman kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10
Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Saya rasa semua kita paham tentang itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi prakteknya susah sekali karena ini berkaitan dengan hati. Hati ini cepat sekali bolak-baliknya, cepat sekali berubahnya. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, persaudaraan itu dimulai dari hati Bapak Ibu sekalian, dari rasa. Ya. Wa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah, maka damaikanlah saudara-saudaramu yang bertikai di antaramu, yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 11-nya ini menarik dan ini terjadi sekarang ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang diolok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok. Wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Nah, ini ibu, ya Allah sebutkan ini khusus untuk ibu-ibu perempuan. Tak tahu apa ini. Ada khusus. Jangan perempuan yang satu mengolok perempuan yang lain. Ya, karena bisa jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Itu Allah Bu yang bilang Bu. Kenapa laki nggak usah secara khusus? Ya, ada istimewanya buat perempuan ya Bu ya. Ya. Terus apa ayatnya? Wala talmizu anfusakum, dan jangan di antara kalian itu mencela diri kalian sendiri. Nah, ini menarik bahasanya Bapak Ibu sekalian. Jangan mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa kata para ulama? Mencela diri sendiri itu adalah dengan cara mencela orang lain, lalu orang lain itu mencela dirinya. Sama seperti ketika Rasulullah katakan ya, seorang anak itu yang durhaka itu diantaranya apa? Mencaci maki orang tuanya. Lalu kata sahabat, bagaimana mungkin seseorang mencaci maki orang tuanya? Kata Rasulullah, dengan cara dia mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang lain itu membalasnya. Itu sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Wala tanaba, lalu wala tanaba wala tanaba zulil alqab, dan janganlah di antara kalian itu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, laqab, gelar-gelar yang buruk. Bisa ismul fusuqu ba'da iman. Seburuk-buruknya panggilan itu adalah panggilan yang ya, ada nilai fasidnya setelah dia beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperkuat dengan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah katakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, karena itu jangan menzaliminya. Wa la yakhdhuruhu, jangan menghinanya. Wa la yakdzibuhu, jangan mendustakannya. Wa la yahqiruhu, jangan merendahkannya. Jadi kata Rasulullah itu, cukuplah seseorang itu dibilang tidak baik ketika dia tidak memperlakukan saudaranya dengan baik. Waktu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata baginda Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu sekali dari Allah SWT. Karena itu mari kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang selalu ke masjid, ya. Dalam hal ini kita harus menjadi teladan contoh di masyarakat. Ya. Gosip-gosip perkataan kita di luar sana harus dibedakan dengan orang-orang yang mungkin, mohon maaf, tidak pernah ke masjid. Jangan malah kita yang ngajak-ngajak, wah itu begini, itu begini. Malah kita membuat kerisuhan begitu. Nah, jangan sampai ada sesuatu itu yang bisa berpotensi menimbulkan perpecahan, ya, permusuhan. Ini dari kita mulai begitu sekali. Kalau enggak kita siapa lagi? Siapa lagi? Nah, karena niat kita adalah lillahi ta'ala.
Kita tadi sudah tahu ayatnya, kita sudah tahu hadisnya, maka ayo kita lakukan. Kalau bisa juga jangan diam saja. Kalau memang nggak bisa, ya makin diam saja. Nah, tapi kalau seandainya bisa, mari kita sampaikan. Minimal anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata sudah luar biasa mereka itu mengikutinya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, dengan kita ya, dengan lillahi taala, dengan cara yang baik. Kalau ada yang bilang, ayo pilih pemimpin yang baik, maka mulai dari diri kita. Kita menjadi pemimpin yang baik. Kalau ada yang bilang, ayo pilih pemimpin yang beriman, maka mari mulai dari kita, menjadilah pemilih yang beriman. Jangan ingin pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, tapi kita sendiri tidak memperhatikan diri kita. Ya, dengan mudahnya menyebar fitnah. Saya punya ada satu komunitas Bapak Ibu sekalian, dan komunitas ini sebenarnya saya yakin komunitas yang baik, ya, komunitas yang baik. Dan karena disitu saya adminnya, saya buat, lalu itu sekitar ada 200-an ya, atau 300 ya, jumlah anggota grupnya. Sudah ditulis ya, kita di sini menjaga sopan santun, cara bicara, tidak menjelekkan suatu kelompok. Ini jauh sebelum kemarin itu sudah ada. Suatu kelompok itu kan bisa karena ya organisasi apapun, mungkin karena partainya, karena mazhabnya. Intinya jangan saling menjelekkan dan menjatuhkan. Tetapi ternyata di tahun politik ini itu tak tertahankan lisannya atau tangannya, tak tertahankan. Jadi ya coba ingatkan lagi. Ini grup yang mulia, jangan dikotor-kotor seperti itu ya. Ya kita harus nonton sih. Biasanya 4 bulan, ini kalau menjadi pelajaran bagi kita. Biasanya kan kita biasanya share aja gitu. Terus ke semua grup, pokoknya masuk ke grup ya. Sudah ada aturannya, ada tertibnya seperti itu. Nah, itu pengalaman saya lalu. Lalu apalagi di grup keluarga. Di grup keluarga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, grup WA itu ya, jadikan sarana silaturahim kita, tetapi jangan hanya sekedar silaturahim. Biasanya itu kan teman-teman kantor, alumni, bahkan sampai alumni TK, TK, SD, SMP, atau SMA, sampai kuliah. Tapi jangan sampai tidak ada yang namanya grup WA keluarga. Itu harus ada. Nah, saya sendiri orang asli Sumatera Utara. Nah, saya bahkan dimasukkan di dalam grup tokoh-tokoh masyarakat di situ, ya, kepala desanya, saya mau tinggal dengan suasana di sana. Nah, masih suka silaturahim. Nah, jadi membuat grup untuk keluarga khusus. Saya buat juga peraturan yang sama, karena keluarga ini sangat sensitif dan ini harus dijaga. Jadi lebih bagus kita tidak membicarakan sesuatu yang membuat mungkin peluangnya itu berpeluang besar membuat perpecahan. Nah, jadi kalau dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Jadi menghindari kemafsadatan, menghindari kejelekan, kemudaratan itu lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan. Maksudnya begini. Berbicara politik, kalau memang itu untuk kebaikan negeri, itu bagus sekali kita bicarakan. Nah, tetapi kalau memang itu ya berpotensi merusak persahabatan atau kekeluargaan kita, maka nanti ditinggalkan grup itu. Terutama tadi di grup keluarga. Karena pada Rasulullah la yadkhulul jannah qati, ya tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu, dan itu pun saya lihat tak tertahankan juga. Masih ada juga yang ujung-ujungnya saling jawab-jawaban. Oh, saya bilang, ini kan sayang sekali, Bapak Ibu sekalian, persaudaraan kita ini jadi rusak. Itu tidak bisa dimungkin, Bapak. Sering gak Bapak ya? Jadi gitu ya. Kadang-kadang ada yang keluar grup ya, Bapak ya. Keluar dari grup. Kita jangan sepelekan ini, apa tadi? Medsos. Itu hal sesuatu yang nyata. Jadi jangan kita kira kita bermasalah di medsos lalu itu tidak ada hukumnya, tidak ada nilainya, itu tidak terbawa dalam kehidupan yang nyata. Tidak, itu terbawa dan itu ada nilainya.
Ketika kita memang niatnya keluar dari grup, kita nggak mau menghubunginya lagi, tidak mau berkomunikasi lagi, maka itu bisa dikatakan memutuskan silaturahim. Nah, padahal tadi belum tadi itu niat saya adalah bagaimana kita sudah sepakat setiap 3 tahun sekali ada yang namanya silaturahim akbar. Karena nama silaturahim itu Ibu sekalian sebenarnya adalah silaturahim antar keluarga yang memiliki kaitan ikatan secara hubungan secara nasab rahim. Nah, tetapi kita memang sekarang sudah terlalu luas mengartikannya. Ya memang sudah menjadi bahasa Indonesia silaturahmi. Oke lah, itu kita anggap istilah lain. Ya, tetapi yang silaturahim aslinya adalah bagaimana kita bisa ya berkomunikasi, bersosialisasi ya, dengan baik kepada siapa? Orang-orang warga dekat kita. Makanya dalam Al-Quran itu secara hierarki yang harus kita berbuat baik kepadanya untuk manusia, sesama manusia. Pertama, wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua, wabil qurba. Yang kedua adalah karib kerabat, saudara dekat, teman belum. Nah, maka ini jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terlewatkan. Maka prioritasnya adalah saudara dulu nih, saudara dekat. Jangan kita sudahlah jauh-jauh jaraknya, ya tempatnya, jarang komunikasi, malah ada rasa yang tidak nyaman di hati, malah ada niat untuk tidak bersilaturahim. Makanya itu salah satu cara inisiatif saya. Paling tidak 3 tahun ini kita kumpul dari manapun, itu sudah kita mulai tahun 2001 seingat saya. Jadi dari berbagai daerah pun, ya dari luar negeri pun pulang gitu. Ada tempat yang kita sepakati tahun ini di mana, tahun ini di mana. Sehingga apa? Kita kumpul udah selesai hari itu. Jadi nggak capek harus kesana kemari. Kalau mau kesana kemari ya silahkan lanjutkan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan di bulan Rajab ini. Mari kita ya, melakukan banyak hal kebaikan. Nah di antara bentuk kebaikan apa? Bagaimana? Nah ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga saya doa, saya rasa juga imam-imam yang lain pasti doanya yang sama. Kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita minta disampaikan di bulan Ramadan seperti itu. Nah, maka keseriusan kita dalam menghadapi Ramadan ini tentu saja tidak hanya dalam doa, meskipun itu ya sudah cukup mengisyaratkan ada keseriusan kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi kalau bisa juga kita melakukan sesuatu persiapan. Jadi serius tidaknya seseorang itu dalam melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu dilihat dari persiapannya. Kalau dia serius pasti dia akan betul-betul mempersiapkan diri. Nah ini di bulan Ramadan kita persiapkan. Di dalam kitab Al-Baitul Ma'arif itu dikatakan Rajab syahruz zar'i, Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'ban syahruz saqi, Sya'ban itu bulan mengairi, ya disirami, dirawat begitu. Wa Ramadan syahrul hasadi, Ramadan itu bulan untuk memanen, tanam, rawat, panen. 3 bulan itu di dalam Quran ini niatnya begitu. Ya. Wa kullu yahsulu ma zar'a. Setiap orang itu dia akan memanen apa yang ditanamnya. Faman dhayya'a zira'ah, barang siapa yang tidak merawat tanamannya, nadima yawmal hasad, maka dia akan menyesal ya pada hari dia memanen, seharusnya memanen. Nah, jadi jangan sampai alhamdulillah di bulan Ramadan nanti ada penyesalan. Kenapa? Karena kita belum siap. Kata ulama Abu Bakar Az-Zura'i itu salah satu perkara yang harus dihindari itu adalah at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Kita dalam seseorang itu dalam keadaan tidak siap padahal kewajiban sudah datang kepadanya. Dalam keadaan tidak siap. Ini artinya apa? Dia menyepelekan. Dia tidak mempersiapkannya.
Nah, maka persiapan itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Paling tidak ada 4 secara ringkas saja. Ada persiapan yang menghadapi Ramadan ini bersifat fikriyah, persiapan fikriyah. Apa itu? Persiapan yang berkaitan dengan keilmuan wawasan, terutama keilmuan tentang ya fikih lah, katakan fikih. Karena di Ramadan akan banyak ibadah-ibadah ya yang bisa kita lakukan yang bersifat fisik. Kalau sudah sesuatu itu bersifat fisik, maka tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ilmu fikih. Karena dia amaliyah. Makanya ilmu yang paling luas itu Bapak sekalian dalam Islam itu adalah ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Kita duduk ada fikihnya, masuk masjid ada fikihnya, keluar masjid ada fikihnya, apalagi berbicara ada fikihnya, masya Allah. Bahkan kalau wajah saja ada fikihnya, Bapak ya. Iya, ketika berbicara itu lalu ada fikihnya itu bagaimana. Ketika misalnya face to face begitu kan, seperti itu. Masya Allah. Nah, maka harapannya adalah kajian-kajian ketika mendekati Ramadan ini bahaslah fikih-fikih ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Banyak sekali Bapak sekalian. Ya, misalnya apa? Puasa, fikih zakat, ya, fikih iktikaf, ya, apalagi waktu ya fikih misalnya sholat malam, tarawih. Nah, ini kan tiap tahun mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang itu saja pertanyaannya kan, tarawih mana yang lebih bagus tadi kan? Mana lebih bagus ini apa ini kan? Bahkan ada perdebatan, misalnya itu. Ya memang kadang-kadang begini sih Pak Bu ya, kita kadang-kadang sudah mempelajarinya, bahkan memahaminya dengan betul, tapi kadang-kadang hati kita ini berat. Nah, makanya pada berbicara fikih Pak Bu, siapkan hati. Harus bisa berlapang dada. Berlapang dada. Masih kita 23 ya Pak ya? Mungkin ya Pak, 3 rekan ya, alhamdulillah. Saya juga sudah diberikan jadwal ini luar biasa, dan kirim Pak gak jauh berapa hari itu, beberapa bulan kemarin sudah disiapkan Pak jadwal itu. Nah, itu tanda serius. Wah, itu tanda serius menghadapi Ramadan. Panitia pengurus masjidnya jauh hari sudah siapkan jadwalnya. Ya, itu tanda keseriusan seperti itu. Nah, maka ketika pun mungkin ada jamaah yang nggak sepakat, kenapa 2-3 itu? Ya sudah, nggak bisa kita salah kenapa? Ini ada pengurusnya dan juga mungkin sudah melalui musyawarah, diskusi. Ya, dada kita harus berlapang dada, harus menerima seperti itu. Nah, jangan ya kalau mungkin mau ke masjid lain atau apa, ya monggolah mungkin karena pertimbangan apa, tapi jangan sampai niatnya jelek. Itu apa atau sampai menyalahkan. Tidak. Anggap saja ini sebagai pilihan. Nah, itu saja. Sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Bagaimana kebutuhannya? Ya. Nah. Baik, apalagi Bapak Ibu sekalian. Masalah ya, zakat juga. Ya, masalah zakat mal, zakat fitrah. Ya, meskipun zakat mal itu tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak sedikit ada yang menganggap zakat mal itu ternyata dilakukan di bulan Ramadan saja. Bukan. Ya. Lalu masalah kalau yang fikih muslimah lebih kompleks lagi Bu ya. Nanti itu pasti pertanyaannya bagaimana apa? Misalnya puasa yang belum diganti ya Bu ya, itu gimana? Terus membayar fidyah ya, bayar fidyahnya bagaimana? Terus kondisinya ketika memang sedang hamil atau menyusui itu bagaimana? Itu banyak perbedaan pendapat. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nanti Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau bisa komitmen, konsisten dengan mazhab yang kita pegang seperti itu. Ya. Nah, ini persiapan fikriyah, bersifat wawasan keilmuan. Jadi kita kalau pas ibadah di bulan Ramadan ini jangan lagi nanti ada dalam hati kita itu masih ada keraguan. Ini benar enggak ya? Ini gimana ya? Enggak, kita sudah siap seperti itu. Bahkan kalau bisa ada yang bertanya sama kita bisa jawab dengan baik begitu. Karena anak-anak nanya-nanya ya kalau betul. Nah, enggak harus nanya itu kepada ustaz. Persiapan yang kedua adalah persiapan ruhiyah, jiwa kita Bapak sekalian. Ini tidak kalah penting yang untuk dipersiapkan. Kenapa? Karena jiwa ini kalau kotor dia sangat berat untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Jadi jangan menunggu Ramadan baru kita taubat. Jangan menunggu Ramadan baru kita membersihkan hati. Ya,
memang di Ramadan kita tinggal panen nih. Kita udah dalam keadaan bersih jiwanya, yuk panen, ibadahnya perbanyak begitu. Mari Pak Bu. Ya, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kita semua, Ramadan kali ini kita harus punya tekad lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang dulu mungkin belum pernah kita lakukan? Contohnya apa? Belum pernah kita selama Ramadan itu khatam Quran. Targetkan Pak. Targetkan. Kalau memang belum pernah. Atau sudah pernah? Cari yang lain misalnya. Apa? Atau kalau sudah pernah sekali, targetkan. Tapi bagus sekali. 2 atau 3 kali. Intinya gimana harus lebih baik lagi Ramadan kalau itu sekalian. Umur bertambah, pertanggungjawaban kita pun akan semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ruhiyah, bersihkan jiwa kita, ya, bersihkan yang berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah, dan juga bersihkan dari dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama kita, selesaikan. Jangan lagi nanti mohon maaf di bulan Ramadan masih ngomongin masalah-masalah antara kita sesama kita. Menggunjing orang, menceritakan aib orang. Padahal Ramadan seharusnya itu sudah tidak ada lagi. Persiapan ketiga adalah persiapan hadiah harta berkah sekalian. Gimana di Ramadan nanti banyak nih sedekah kita. Persiapkan dari sekarang. Saya sering melihat Bapak sekalian itu para pengusaha bisnis terutama kuliner. Saya pernah pulang ke Medan itu, saya mau buka puasa nyari bakso yang memang dulu saya suka. Ternyata tutup dan ketemu dengan ownernya. Kata beliau, saya kalau Ramadan sekarang tutup Ustaz. Jadi udahlah, saya selama 11 bulan itu saya maksimalin tuh dagangan saya, keuntungan saya. Nah, jadi bulan Ramadan itu udah untuk keluarga, insya Allah sudah ada nafkahnya dan juga kelebihannya sudah saya siapkan untuk sedekah. Nah, tapi kalau memang bagi kita yang memang harus juga berjuang di bulan Ramadan untuk mencari nafkah, ya memang lakukan saja Bapak ya, bukan tidak boleh, apalagi sifatnya nafkah keluarga, jangan sampai nanti kita ibadah keluarga dari nafkah, itu tidak benar juga. Yang terakhir persiapan tadi fikriyah, ya, ruhiyah, maliyah, yang keempat jasadiyah, anggota badan sekalian. Nah, ini bagaimana kita menjaga badan kita agar nanti di bulan Ramadan itu dalam keadaan sehat, tidak sakit-sakitan, ya, tidak sakit-sakitan. Dijaga pola makannya Bapak sekalian, olahraganya, termasuk kebersihan rumah. Pak Bu, kalau mau renovasi rumah, apalagi ada uangnya gitu ya, lakukan dari sekarang. Udah ada uangnya Pak Bu, mau beli baju baru dari sekarang. Alhamdulillah, saya bulan kemarin atau kapan ya, istri saya itu udah pesankan baju lebaran. Kalau memang itu kebiasaan dia, saya senang, nggak apa-apa. Ya, jauh-jauh hari, karena nanti udah nggak ada urusan kayak gitu. Fokus lebih banyak ibadah, nggak lagi mikirin kue, nggak mikirin rumah, nggak mikirin ini, udah selesai. Fokus ke ibadah. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan itu, itu banyak tantangan baru. Ya, diskon di mana-mana. Padahal diskon dari Allah bukan diskon apa ya. Itu lebih banyak. Baik, itu Bapak Ibu sekalian ya, yang saya sampaikan harapannya bagaimana di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan hal-hal kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu adalah dengan mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Dan sebisa mungkin juga ya, apalagi dalam politik, mari kita jaga diri kita, lisan kita dari hal-hal perkara-perkara yang tidak baik seperti itu. Demikian dari saya, dari kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah dan kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sedikit? Oh, Memang waktu suruh udah masuk sih. oh, ya. Boleh sedikit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan pada hari ini, dan alhamdulillah ini padat sekali ya pencerahan Pak Ustadz pada pagi hari ini, terutama masalah sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu masalah politik lah ya, masalah pilpres Pak Ustadz.
Saya pernah membaca bahwa pada tahun 2019 itu ada pertemuan para ulama seluruh Indonesia yang pada saat itu pertemuan di Padang Panjang berdasarkan saya. Pertemuannya itu melahirkan satu kesepakatan bahwa kesepakatan itu adalah bagaimana orang Islam ini memilih pemimpin. Sebagai pemimpin itu berdasarkan hadis Nabi, ya, itu yang satu adalah sidik, jujur, kemudian amanah, kemudian watonah, dan tabligh. Nah, empat ini akan para ulama di Padang Panjang. Kemudian kita sekarang tahu bahwasanya ada 3 calon. Nah, ada 3 calon. Di antara 3 calon ini kan kita juga sudah melihat yang mana di antara 3 calon yang mendekati kepada sifat-sifat tadi Pak Ustaz, ya, yaitu sidik, amanah, watonah, dan tabligh. Nah, kita udah tahu kan. Nah, kalau kita udah tahu kan artinya kita itu sudah menentukan siapa di antara 3 ini kan. Nah, cuma sekarang ini kan